Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena pada saat ini kita masih di masa pandemi. Artinya kita masih tidak boleh jarak berdekatan. Dan alhamdulillah juga Bapak bisa membuat pembelajaran seperti ini demi untuk terciptanya, demi untuk terlaksananya pembelajaran walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama di sekolah. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi dari pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 2. Pelajaran pada pagi hari ini yaitu pelajaran 1, Nabi Muhammad SAW teladanku. Namun seperti biasanya, sebelum pembelajaran dimulai, kita bersama-sama untuk berdoa supaya pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita diberikan penambahan ilmu, diberikan penambahan kepahaman, diberikan rizki yang berlimpah berbentuk ilmu yang kita pelajari. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak akan membuka pembelajaran ini untuk kelas 2. Pada pagi hari ini, sebelum melaksanakan pembelajaran dilanjutkan, Bapak akan mensosialisasikan dulu hal-hal penting untuk mencegah tertularnya coronavirus. Karena di masa pandemi ini, sekolah kami, SDN Larangan 2, tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka karena dikhawatirkan siswa-siswi dari SDN kami tertular virus. Ada 5 hal penting untuk mencegah coronavirus. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Untuk anak-anakku sekalian, untuk anak-anakku yang baik, soleh dan soleha, kalian harus sering-sering cuci tangan. Dan cuci tangannya harus memakai sabun agar bakterinya hilang. Agar terhindar dari virus corona. Terus yang kedua, tetap tinggal di rumah. Kenapa sekolah tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka? Karena kita khawatir dengan kalian semua. Jangan sampai kalian semua tertular virus corona. Karena kalian semua adalah masa depan bangsa Indonesia ini. Makanya ketika pembelajaran di rumah, kalian harus tetap di rumah, tetap tinggal di rumah. Jangan kemana-mana, jangan pergi ke pasar, jangan pergi ke mall, atau jalan-jalan ke mana gitu. Terus yang ketiga, di sini jaga jarak dan hindari kerumunan. Apabila kalian terpaksa untuk keluar rumah, maka usahakan jaga jarak minimal 1 meter. Apalagi ketika ada kerumunan, jangan sampai mendekati kerumunan tersebut. Nomor 4, itu tidak berjabat tangan. Jadi untuk sementara masa pandemi ini, jangan dulu berjabat tangan ya anak-anakku yang soleh dan soleha.
Jadi usahakan ketika ada yang mengajak salaman, kalian minta maaf untuk mengulurkan tangan seperti ini, mohon maaf, atau kalian mengucapkan salam, assalamualaikum, seperti itu. Terus yang terakhir, selalu pakai masker. Dimanapun, kapanpun, jangan sampai lupa memakai masker. Karena itu semua mencegah kalian dari tertular virus corona. Baik, kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua menunjukkan sikap jujur. Ini penting nih untuk kita semua, harus menunjukkan sikap jujur. Yang ketiga menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan bahas semua kisah keteladanannya. Terus keempat menjelaskan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mengamati ada sebuah gambar nih, ya. Kita bersama-sama coba perhatikan. Di sini ada 4 gambar. Gambar berikut ini berurutan berisi tentang pesan kejujuran. Amatilah coba. Coba kita perhatikan di sini ada gambar 1.1, terus gambar 1.2, terus di sini ada gambar 1.3, terus di sini ada gambar 1.4. Keempat gambar tersebut ini adalah sebuah cerita yang berurutan yang berhubungan dengan kejujuran, ya. Kita bahas satu-satu. Di sini ada gambar 1.1. Ada 4 siswa, ini laki-laki, yang ketiganya perempuan. Siswa laki-laki ini sedang menonton atau sedang melihat atau sedang menyaksikan 3 siswi perempuan sedang bermain. Ya. Terus akhirnya lonceng sekolah berbunyi, bel sekolah berbunyi. Yang tadinya siswi tersebut sedang bermain, akhirnya bergegas masuk. Tadi si siswa laki-laki ini, ya, setelah yang bermain tadi masuk, di sini ada menemukan uang nih. Tuh, ada di sini menemukan uang lalu diambil oleh siswa ini. Diambil ketika masuk kelas, di sini ada gambar 1.3. Uang tersebut yang ditemukan ketika di tempat bermain, uang tersebut diberikan ke guru. Ngomong si siswanya, "Ibu guru, saya menemukan uang nih, 2.000. Terus kata ibu gurunya biasa nanya, "Nemu di mana, Dek?" "Nemu di halaman." "Oh iya, baiklah, terima kasih," kata ibu. Terus kita beralih ke gambar 1.4. Dalam 1.4 ini akhirnya ibu guru mengumumkan ke kelasnya. Ini tadi ada yang menemukan uang sejumlah ini. Ini uang siapa? Nah, ini adalah keempat gambar tersebut adalah sebuah cerita yang menunjukkan bahwasanya sikap jujur dari anak ini nih, anak laki-laki ini. Ya. Dia setelah nonton bermain lalu menemukan uang tersebut tidak diambil sendiri, tapi diberikan ke gurunya untuk diumumkan itu kepunyaan siapa. Jadi ini adalah contoh perilaku jujur. Ya. Selanjutnya, sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Kalian kalau pengen meneladani, kalian harus meneladani sikap jujur dari Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu terkenal paling jujur, ya, dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berkata, beliau tidak pernah bohong, apalagi dalam perbuatannya. Akhirnya dengan kejujurannya beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Jadi nanti ketika ditanya, anak-anak coba sebutkan gelar Nabi Muhammad SAW. Ya, gelar Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Amin.
Terus yang kedua, sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Jadi sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah diajarkan untuk berdagang. Ya. Pada saat berdagang pun beliau sangat jujur. Beliau belanja sekian, harga sekian, ketika ada kembalian tidak pernah pura-pura lupa untuk mengembalikan, ketika ada yang barang tertinggal dari pembeli, beliau langsung mengembalikan. Juga waktu sudah diangkat menjadi nabi dan rasul juga beliau itu pemimpin yang jujur ya. Kalian harus meniru nih sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru dan semua orang. Gimana sih contohnya Pak? Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memerintahkan kita salah satunya itu untuk sholat 5 waktu. Ya. Kalian tidak jujur kepada Allah nih. Harusnya sholat, kalian tidak sholat, nggak nurut kepada Allah, ya. Nggak taat kepada Allah. Jadi kita sebagai umat muslim, kita sebagai orang Islam, itu harus melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kita juga harus patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus jujur kepada diri sendiri. Ini kebanyakan atau sering nih ketika kalian diberi tugas oleh guru, ketika kalian di dalam hati kadang dalam hati kecil pengen berbicara A, mulut berbicara B. Itu artinya kalian tidak jujur kepada diri sendiri. Terus kepada orang tua, nih biasanya nanti ketika sekolah nanti kalian dikasih uang jajan, misalkan uang jajan 10.000. Nanti kata orang tuanya, ini nanti yang 5.000-nya kembali, kamu uang jajannya 5.000 aja ya dek, kamu uang jajannya 5.000 aja ya nak. Nah pas pulangnya akhirnya ditanya sama orang tuanya, mana kembalian tadi uang jajannya? Kamu pura-pura, wah ibu hilang, tadi di jalan gak tahu kemana uang yang 5.000-nya. Padahal uang tersebut kamu habiskan uang jajan, itu berarti kamu mempunyai sikap yang tidak jujur kepada orang tua. Itu nggak boleh. Terus tidak jujur kepada guru. Nih, ketika ada seorang guru memberikan tugas kepada kalian, seharusnya tugas tersebut itu kalian yang mengerjakan, bukan ibu, bukan ayah, bukan orang lain yang mengerjakan. Tetapi tugas dari guru untuk kalian adalah untuk dikerjakan sendiri. Jangan takut untuk salah, jangan takut untuk tidak bisa, karena yang namanya belajar itu dari tidak bisa supaya menjadi bisa. Ya. Kalau kalian takut salah, kalau kalian takut tidak bisa, berarti akan seterusnya kalian akan takut terus. Terus harus jujur dengan semua orang. Selanjutnya, nah sekarang mari kita bernyanyi nih. Ada nyanyian judulnya Aku Anak Jujur. Nada lagunya Pelangi-Pelangi. Kalian mungkin sudah waktu kelas 1 mungkin sudah sering bernyanyi tentang pelangi-pelangi, alangkah indahnya gitu. Ya, nah sekarang teksnya diganti jadi Aku Anak Jujur. Ayo kita bersama-sama bernyanyi. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, seperti itu nyanyinya. Nanti kalian di rumah ikutin Bapak dari sini. Nanti setelah pandemi ini selesai, kita bisa bertatap muka lagi, kita bisa berkumpul di sekolah lagi. Bapak akan suruh kalian untuk maju bernyanyi bersama. Kira-kira bisa nggak?
Ayo sekali lagi kita bernyanyi bersama. Ini judulnya Aku Anak Jujur. Ya. Ada lagunya dari Pelangi Pelangi. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Ya, kalian hafalkan nih lagu ini. Nanti kalau kita berkumpul bersama di sekolah, kita akan bersama menyanyikannya. Sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan bercerita tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Ya, kita simak bersama-sama nih Bapak cerita. Ketika bulan Rajab tiba, seluruh umat Islam tentunya teringat akan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalian pasti sering mendengar ketika bulan Rajab itu ada rajaban gitu. Itu adalah mengenang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yaitu apa sih Isra Mi'raj itu? Yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha serta kembali dengan membawa pesan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Jadi sejarahnya sholat 5 waktu itu dimulai dari ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Jadi pas pulang dari situ, Nabi Muhammad membawa tugas untuk dilaksanakan oleh umatnya, yakni sholat 5 waktu. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah, kejadian malam itu merupakan ujian bagi umat Islam. Seberapa besarkah keyakinan mereka terhadap kejujuran Rasulullah dan risalah yang dibawanya? Artinya, dalam waktu semalam, kalau menurut akal manusia biasa, itu tidak mungkin Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Kalaupun pakai kereta, kalaupun pakai pesawat, itu tidak akan mungkin bisa kembali dalam satu malam. Tetapi pada saat itu Nabi Muhammad bisa dibantu oleh malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akhirnya setelah pulang dari Sidratul Muntaha paginya, Nabi Muhammad bercerita tentang itu, bahwasanya saya membawa ajaran, membawa risalah, yaitu tentang tadi sholat 5 waktu tadi. Ya, makanya kejadian malam itu merupakan ujian bagi umat Islam. Ya, ujian bagi umat Islam, masih percaya nggak bahwa Rasulullah itu jujur? Kini yang perlu menjadi pusat perhatian umat Islam hanya satu, yaitu pentingnya kejujuran. Mengapa Abu Bakar begitu meyakini kejadian itu? Jawabannya hanya satu, karena sifat jujur Rasulullah. Nah, ada salah satu sahabat namanya Abu Bakar Siddiq. Jadi sahabat Rasulullah itu apapun yang diucapkan Rasulullah, walaupun itu secara akal tidak mungkin, tetapi sahabat Abu Bakar Siddiq itu percaya bahwasanya Rasulullah itu orang yang jujur, tidak akan bohong walaupun cerita seperti itu. Ya. Akhirnya sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar Siddiq tersebut percaya, dan itu memang sebenarnya terjadi karena Allah itu maha kuasa. Jangankan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha satu malam. Ya. Allah pasti selalu bisa karena Allah maha kuasa. Ya. Jadi pendapat sahabat Abu Bakar itu bukan cerita asing lagi bagaimana kejujuran Rasulullah. Sebelum diangkat menjadi Rasul pun seluruh orang Quraisy, bahkan Abu Jahal, pembesar suku Quraisy, sekalipun sangat mengakui kejujuran Rasulullah. Ya. Jadi Abu Jahal pun sudah tahu, mengakui bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling jujur. Jangankan setelah menjadi Rasul, sebelum diangkat menjadi Rasul aja sudah jujur, apalagi sudah diangkat menjadi Rasul. Ya.
kata Abu Jahal seperti ini ngomongnya, ya, ketika beliau mengungkapkan bahwasanya Rasul itu orang yang paling jujur. Begini ucapan Abu Jahal, sesungguhnya kami tidak mendustaimu, hanya saja kami mendustai ajaran yang kamu bawa. Jadi kata Abu Jahal sebenarnya percaya bahwasanya Rasul itu orang yang paling jujur. Tetapi Abu Jahal tetap tidak mau untuk mengimani ajaran Rasulullah. Bahkan jika diruntut lebih jauh dan mendalam, Siti Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bersamanya, sungguh sangat mengagumi kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kata-kata kekagumannya itu pun muncul bak air mengalir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali, bergembiralah demi Allah, Dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Demi Allah, sesungguhnya kamu adalah orang yang senantiasa menjalin hubungan silaturahmi dan selalu berkata benar, kata Siti Khadijah sambil menenangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu ketakutan setelah bertemu malaikat Jibril di Gua Hiro. Jadi di Gua Hiro ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Subhanallah, sifat jujur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja tampak dalam kondisi serius. Saat sedang bercanda pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap konsisten berperilaku jujur. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa datang seorang perempuan yang sudah lanjut usia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memohon agar didoakan masuk surga. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai ibu, sungguh surga itu tidak akan dimasuki perempuan tua." Kontan perempuan tua itu menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kembali, "Aku mendapat kabar bahwa tidak akan masuk surga perempuan yang sudah tua karena Allah mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta dan sebaya umurnya." Itu ada terdapat pada Quran surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37. Seketika itu juga perempuan yang menangis tadi pun tersenyum dan mengetahui bahwa di dalam surga tidak ada lagi yang tua, semuanya dijadikan muda. Ya. Walaupun di dunianya meninggal dalam keadaan umurnya sudah lansia, tetapi nanti ketika sudah masuk surga, umurnya akan dimudahkan lagi, cantik lagi, kayak artisnya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan umatnya untuk selalu berkata jujur dan menjauhi sifat dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, berperilakulah jujur kamu. Sesungguhnya kejujuran menuntun kepada kebaikan. Kebaikan menunjukkan jalan satu surga. Setiap manusia yang selalu berkata jujur dan memilih kejujuran hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah kamu dari sifat sombong. Sesungguhnya kesombongan itu menuntun ke arah kedurhakaan. Kedurhakaan membawa ke neraka. Setiap manusia yang selalu berbohong dan memilih kebohongan hingga tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Subhanallah. Jadi mengikuti sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Seperti dalam Quran surat Al-Imran ayat 31 yang artinya seperti ini. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dengan jujur kepada diri sendiri, maka kita akan jujur pada apa-apa yang mengikuti kita. Ya. Seperti malam mengikuti siang, dan itu akan berdampak hidup jujur di masyarakat. Kejujuran akan membawa pada kemaslahatan umat dalam lingkungan pendidikan. Misalnya di sekolah, anak jujur harus dapat menjaga amanah, tidak suka berbuat curang. Anak harus jujur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman. Ya. Contoh lainnya juga mengerjakan soal ulangan, tidak suka menyontek dan berusaha untuk selalu dikerjakan sendiri. Itu adalah salah satu contoh kejujuran. Ya. Nah, sebelum Bapak
menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak kalian sekali lagi untuk bernyanyi Aku Anak Jujur. Mari kita bersama-sama menyanyi. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Bisa kan nyanyi seperti ini? Hafalkan nyanyiannya, nanti ketika kita sudah berkumpul, sudah bisa berkumpul di sekolah, sudah bisa bertatap muka di kelas, kita bernyanyi bersama. Baiklah, terima kasih. Kita sudah melaksanakan pembelajaran walaupun hanya lewat YouTube, tapi semoga ilmu yang Bapak sampaikan, semoga apa-apa yang kalian dengarkan, semoga apa yang kalian simak bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya. Semoga kalian selalu sehat, selalu sehat, selalu sadar, selalu menjaga perasaan sesama. Untuk mengakhirinya, kalian sebelum menutup video YouTube tersebut, untuk absen kehadiran, silahkan ketik di kolom komentar video YouTube ini dengan format nama siswa hadir. Contohnya misal Rama hadir, diketik di kolom komentar video di bawah ini. Kalau ada yang dari sekolah selain SDN Larangan 2, kalian sebutkan nama, terus sekolahnya. Sekolah misalkan ada dari selain SDN Larangan 2, misal sekolah SDN, misalkan sekolah SDN Galunggung gitu. Nama misalkan namanya Darsak dari SDN Galunggung. Gak apa-apa, silahkan komentar di bawah ini. Mungkin cukup sekian dari Bapak untuk pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.